Sobat Finansialku, mau mencoba investasi pertama kamu? Mending saham atau reksadana ya? Investasi reksadana atau saham bisa jadi pilihan awal buat kamu investasi. Cuman penting nih buat kamu mengetahui karakteristik instrumen yang akan kamu pilih. Mulai dari modal awal yang dibutuhkan, return, tingkat resiko, jangka waktu investasi, sampai biaya dan potongan komisi agar keputusannya tepat. Nah makanya, coba deh simak dulu beberapa pertimbangan ini sebelum kamu memutuskan untuk memilih investasi reksadana atau saham. Yang pertama, resiko yang siap kamu terima. Resiko dapat diartikan sebagai kenyataan yang gak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Setiap jenis investasi pastinya punya resiko, termasuk juga kalau kamu memilih bunga deposito sebagai investasi kamu. Meskipun terdapat istilah high risk, high return, atau semakin tinggi resikonya berarti semakin tinggi juga yang didapatkan, tapi yang perlu dipahami adalah terdapat resiko dalam investasi yang gak akan dipisahkan. Kamu harus paham resiko apa aja untuk kemudian dicari tentang solusinya, baik investasi reksadana maupun saham. Keduanya memiliki resiko masing-masing. Pengen tahu lebih lanjut mengenai investasi reksadana ataupun saham? Kalian bisa banget ikutan webinarnya dan bergabung dengan komunitasnya langsung, sehingga kamu bisa mendengar pengalaman dan tips investasi di dua instrumen investasi ini. Kamu bisa aja langsung klik link yang ada di description box. Nah, kamu juga bisa banget download aplikasi Finansialku secara gratis di Google Play Store ataupun App Store. Dan nikmati free trialnya selama 30 hari. Di aplikasi Finansialku ini, kamu akan diarahkan untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Aplikasi Finansialku juga bisa membantu kamu mengatur keuangan kamu sampai berkonsultasi langsung sama para perencana keuangan yang udah tersertifikasi. Kalau kamu suka dengan fitur-fiturnya, kamu bisa upgrade akun kamu dengan berlangganan aplikasi Finansialku sebesar 350.000 1 tahun. Kamu juga bisa gunakan kode Top 5 Finku untuk berlangganan biar lebih hemat 10%. Wow, kapan lagi dapat promo? Yuk langsung aja download sekarang. Yang kedua, tingkat pengembalian yang kamu inginkan. Udah jadi fakta umum kalau investasi saham jauh lebih beresiko dibandingkan dengan investasi reksadana. Adanya resiko yang sangat tinggi tersebut, maka wajar aja kalau kamu bisa mendapatkan imbal hasil atau return yang lebih tinggi saat investasi. Secara tingkat resiko, investasi reksadana jauh lebih aman karena dana yang dimiliki oleh investor dikelola oleh manajemen investasi, bukan dikelola langsung oleh investor secara pribadi. Setiap keputusan tentang produk investasi akan dibeli atau seberapa besar persentase untuk jenis investasi tertentu, manajer investasi lah yang akan melakukannya untuk para investor. Reksadana juga menerapkan diversifikasi di dalamnya dan hal ini juga akan mengurangi resiko. Reksadana juga dikenal cukup aman karena memberikan imbal balik cukup besar namun dengan resiko yang masih terkendali. Tentunya kemungkinan return yang diberikan dari investasi saham akan lebih besar karena berbanding lurus juga dengan besarnya resiko yang akan dihadapi investor. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk memahami. Sebelum terjun dalam dunia investasi dan memilih produk investasi yang akan dipilih, kamu perlu mempertimbangkan berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk mempelajari investasi ini. Kalau memilih untuk berinvestasi saham, maka kamu perlu memahami setiap perusahaan serta membaca laporan keuangan mereka. Kamu juga harus memahami situasi perekonomian yang sedang berjalan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi perusahaan dan industrinya. Di sisi lain, berinvestasi pada reksadana tidak membutuhkan banyak waktu untuk memahami seluk-beluk perusahaan yang kamu investasikan. Kamu hanya perlu fokus memilih produk investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kamu serta profil resiko pribadi. Jadi, sudahkah kamu memutuskan pengen investasi di produk mana? Aku sih mau ambil keduanya, karena kenapa enggak? Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk memahami lebih lanjut mengenai investasi saham dan juga reksadana. Jangan lupa sebarkan ke teman-teman kamu biar mereka juga bisa tahu lebih baik investasi reksadana atau saham untuk pemula. Oke deh, segitu aja video dari aku. Selamat berinvestasi!